Selamat malam, Selamat Pastor Zhang malam. dan semuanya. Aduh, sampai lupa yang WA aku itu linknya, jadi Iya nggak baru mati masuk. handphone saya malah nggak tahu. Tadi saya lagi ngajar malah mati handphone ya. Minta maaf ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi begini, Pastor Zhang, saya merasa saya harus berbagi apa ya, berbagi pandangan tentang kemanusiaan karena ini yang mau aku tanyakan ya. Beberapa hari ini aku sibuk dengan dubes Rusia, juga sibuk dengan dubes Ukraina, karena aku pikir seseorang harus berbuat sesuatu gitu untuk bagaimana perdamaian di antara kedua negara ini bisa selesai. Itu harapannya, karena Indonesia ini kan negara non-alignment yang harusnya mengambil peran lebih lebih apa ya, lebih strategis, lebih agresif kali ya dalam mendamaikan menurut saya. Hmm. Kemudian misalnya Turki sudah melakukannya, malah Indonesia kan bisa saja lebih bersikap karena kita kok seolah-olah jadi tekan-tekan ke arah G20, yang dipaksa menjadi sebangsa UN kecil gitu. Seolah-olah Rusia Ukraine war ini harus selesai di tangan presidensi G20. Tetapi lepas dari itu semua, doa pertama saya minta doa saja dari Pastor Zhang, dari semuanya, bahwa paling tidak masalah kemanusiaan yang baik di Ukraine, yang dialami Ukraine maupun yang dialami oleh Rusia, itu bisa segera kita ambil langkah konkret lah. Saya sedang mengusahakan itu, Pak Zhang, dan sudah beberapa petinggi negara lah yang sudah ditemui dan semoga bisa dilaksanakan. Tapi malam ini saya mau cerita sedikit. By the way, ada yang angkat tangan tuh, warta sesungguhnya mau Iya, diangkat. ini oposan ini. Ini oposannya Jokowi nih. Enggak bercanda. Enggak, ini Pak Victor Mandayo teman kita. Jadi Nanti gimana? Mau setelah diangkat? ini lanjutkan dulu. Biar selesai dulu. Ini ada kabar apa nih? Karena ini kayaknya ada sesuatu ini nih. Oke, saya mau boleh share aja ini ya, share slide Boleh. aja. Hmm. Oke. Jadi ini slide saya semoga udah bisa keluar. Sebentar ya. Udah kelihatan belum? Ya. Ini ada CBRNE War ini, boleh kasih tahu nggak ini, karena kita ini kan banyak orang itu ada singkatan dari chemical. Oke. CBRN War itu kalau di bahasa Indonesia kan itu NUBIKA, nuklir biologi kimia. Aduh. Tapi sebenarnya itu singkatan dari chemical, biology, radiology, nuklir dan eksplosif. Waduh. Nah, itu singkatannya. Tapi kalau di kita tuh bahasa jadi sederhana, NUBIKA, nuklir, biologi, dan kimia. NUBIKA, ya. Kita akan bicara ini, kenapa? Karena saya mau lihat yang ini deh. Nih ya, kalau kita lihat Ukraine. Ini kalau nggak salah foto ini di sekitar Mykolaiv dan di Mariupol. Kalau nggak salah ya, beberapa gambar ini diambil dari sana. Per hari atau per minggu kedua ya, bulan April atau minggu ketiga ini kira-kira beginilah wajahnya gitu. Nggak tahu kalau hari ini tanggal 26 sudah seperti apa. Jadi kalau kita lihat sekilas, memang kelihatannya sangat mengerikan. No one want to be there. Betul, Pastor? Nah, kita coba lihat sekarang ke sini. Ini Moskow. Dan sama seperti kota-kota dunia lainnya yang sedang tidak perang, sama seperti Jakarta, sama seperti Medan, sama seperti Belanda atau Paris, London mungkin, kelihatannya baik-baik aja gitu. Kenapa? Tapi karena kita baru mengalami COVID, kita bisa lihat apa yang tampak baik-baik tidak luluh lantak, itu malah sebenarnya lebih mengerikan daripada yang tidak luluh lantak tadi. Kira-kira itu yang saya gambarkan. Nah, kenapa saya bicara tentang isu CBRNE? Karena isu ini sangat berkaitan erat dengan apa yang kita baru alami kemarin ya. Terlepas COVID ini masih ada beberapa perdebatan panjang apakah hasil buatan atau non buatan. Tetapi mari kita lihat ke sana sebentar. Pertanyaannya sebenarnya, mana sih yang lebih parah kalau lihat dari aspek tampilan tadi? Orang cenderung melihat yang luluh lantak dan berantakan itu adalah Ukraine gitu. Yang terdampak adalah rakyat Ukraine. Tapi saya melihat dampak yang akan lebih mengerikan juga bisa dialami oleh bukan saja Rusia, tetapi dunia. Sehingga menurut saya hipokrisi ini, apapun hipokrisi itu dan dimanapun hipokrisi itu terjadi, itu harus kita akhiri bersama. Mungkin itu harapan saya pada malam ini, kenapa kita harus ketemu. Saya harus menyampaikan sekali lagi bahwa terkait CBRNE,
Selama dia masih terdengar atau terlihat, itu sebenarnya dampaknya tuh biasa aja, atau low impact gitu. Tetapi kalau sudah tidak terasa, tidak tersentuh, and hard to smell gitu kan, itu dampaknya sebenarnya udah medium to high risk gitu. Jadi kalau kita masih dengar beduk gitu, apa duar gitu, ya oke, parah, tapi itu nggak separah sama apa yang tidak terasa. Ngeri kan? Ya. Makanya tentang masalah notifikasi, proteksi, isolasi, rekognisi itu menjadi penting. Nah, saya mau ingat aja ya, ini nih saya ambil salah satu news di tahun 2017. Sudah diprediksi, ternyata global CBRN defense market itu baik secara deteksi, proteksi, dekontaminasi, ya kan, dan simulasi serta training itu oleh aplikasi militer ataupun sipil itu ternyata sudah diprediksi penggunaannya itu akan increase. Kita ingat ya, COVID itu terjadi 2019, Pak Zam. Ramalan ini menunjukkan increase dari penggunaan tadi proteksi, dekontaminasi, deteksi dan lain-lain alat militer dan non militer di North Amerika, Eropa, Asia Pasifik, Middle East, Afrika dan South Amerika sampai 2023. Saya nggak tahu nih, ini pakai ilmu doa mengukur naik 5% penggunaan ini, pakai ilmu cenayang atau pakai teknologi. Tapi apa yang diprediksi di 2017 ternyata 2019 terjadi dan sampai mungkin tahun depan masih terjadi, gitu kan? Atau lebih. Nah, sekarang kita ingat nggak saya pernah paparkan ini? Fakta satu bahwa sebenarnya kalau kita lihat corona yang kemarin ya, itu kan ada IPB telah kerjasama dengan Jepang di tahun 2012 sampai 2016. Dan memang ada 4 jenis virus corona yang ditemukan di kelelawar. Itu fakta satunya. Jadi memang dalam riset itu ditemukan itu memang bawaan alam, gitu. Oke. Tapi ada fakta 2 menunjukkan sebenarnya dari mantan perwira CIA Philip Giral yang menyatakan bahwa virus ini tidak terjadi karena proses alami, tapi itu mutasi genetik. Sengaja diproduksi, dan itu kenapa misalnya satu-satunya negara yang paling terkena dampak adalah China. Dia tulis ini di Strategic Culture Foundation, jadi bukan dokumen rahasia, dokumen terbuka. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke perang biologi lah. Perang biologi ini perang apa sih? Dia itu perang kuman gitu. Dia menggunakan racun biologis, ya kan, bisa ke hewan, bisa ke manusia, bisa ke tanaman, bisa berproduksi seperti jamur, bakteri, virus, bahan beracun gitu kan, atau juga misalnya oleh organisme hidup. Tapi bioweapon atau bioagent ini hidup atau replikasi entitasnya itu memproduksi dan atau mampu beraplikasi pada korbannya, apakah pada tanaman, apakah pada hewan, apakah pada binatang. Makanya sulit sekali untuk diobati karena dia akan berkembang biak cepat lah. Makanya saya bilang anggap aja apa yang terjadi seperti COVID, atau anggap aja COVID itu betul, anggap aja betul adalah buatan. Ya kira-kira dampaknya seperti itulah, ya kan? Nah, kenapa senjata ini menjadi sangat populer? Karena dia tuh murah sekali. 1 gram botulinus itu membunuh 10 juta orang. 1 gram saja membunuh 10 juta orang, dan 3 juta kali lebih kuat daripada senjata kimia yang paling baik. Kalau kita perang konvensional nih, perangnya Rusia terhadap Ukraina misalnya, itu mahal banget karena per kilometer itu $2.000 penggunaan alutsistanya. Kalaupun Rusia pakai senjata nuklir masih mahal, $800 gitu. Tapi ini kalau saya bilang kalau. Nah, kalau pakai senjata biologi murah banget, $1 per kilometer persegi. Makanya kenapa ini menjadi apa sih kalau dibilangin oleh orang-orang tuh senjata paling murahnya manusia paling susah lah, itulah kira-kira bahasanya, karena menarik. Nah, kalau kita bicara misalnya takut-takut oleh masalah nuklir gitu, nuklir ini kira-kira dampaknya 10 kiloton bom ya, itu kira-kira 98% kematian atau 50% kematian daerah orange ini, 90% di sini kan, daerahnya itu seginilah kira-kira. Tapi kalau biological weapon dengan 10 kg saja, dampaknya akan lebih besar. Oke. Nah, makanya biological warfare ini dianggap bisa menghapus populasi dalam hitungan detik sebenarnya. Dan kenapa sekarang sangat populer di organisasi teroris atau milisi-milisi domestik atau lone wolf, itu sudah kita deteksi banyak menggunakan itu. Dan kemajuan ilmu pengetahuan ini menyebabkan konvergensi biologi dan kimia ini diikuti kemampuan biologi sintetis yang akhirnya membuat potensi itu menjadi lebih besar. Itu tadi saya bilang, jadi poor man's nuclear weapon. Karena murah tadi kan. Kalau kita lihat, di Google aja lah. Apa sih negara-negara yang punya possible chemical and bioweapon? Algeria, Israel, South Korea, Kanada, bla 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 ya. Indonesia nggak ada.
Ukraine nggak ada. Oke, betul nggak sih? Tapi nggak juga gitu. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya mungkin masalah Namrud ya. Kita mungkin karena masalah Namrud itu kita dianggap menjadi countries with chemical and biological weapon. Okay. Nah, masalahnya adalah kemudian si bioweapon ini berkelindan dengan weapon of mass destruction lainnya, yaitu si Facebook, si YouTube, si Twitter yang baru dibeli Elon Musk, mantap banget itu, cash loh dia bayar, ya kan? Maka ini menjadi lebih berbahaya. Orang senang misalnya dites genomic reset gitu kan. Padahal itu adalah salah satu hal yang mudah untuk nanti kita matikan atau kita membuat kepurahan etnis kalau kita mau. Dengan kita ikut-ikutan genomic reset ini. Oke. Okay. Makanya dianggap the most lethal weapon of the 20th century. Oke, okay. Itu yang ngomong sudah banyak. Saya nggak sebutkan siapa. Nah, Desember 2018, kita ingat ya, COVID itu 2019. Desember 2018, Trump itu menandatangani undang-undang melawan weapon of mass destruction yang memberikan wewenang pada lembaga Subcontrol of Weapon of Mass Destruction. Intinya bagaimana mengaktifkan mitra operasional, mendorong kesiapan menghadapi ancaman nuklir, kimia, biologi, dan keamanan kesehatan lainnya. Lembaga yang terkenal itu namanya NBACC. Ini lembaga yang dibuat untuk melindungi seluruh masyarakat AS dari ancaman perang biologi dengan dari mulai kesiapan intelijennya, kemudian responnya, karakterisasinya, dan lain-lain. Pokoknya bertujuan mengantisipasi, identifikasi, dan menilai ancaman, kemudian memperkuat pendeteksian, dan yang paling penting adalah sinkronisasi air counter weapon of mass destruction, dan bagaimana cetak biru keamanan kesehatan serta eksekusinya. Oke? Jadi ingat ya, senjata biologi itu adalah senjata pemusnah massal atau weapon of mass destruction, dan itu artinya setiap perangkat dimaksud, mau dia orang, binatang, hewan, itu bisa mengakibatkan kematian cedera yang serius. Karena dampak pelepasan, penyebaran kimianya, radiasinya atau radioaktivitasnya itu nggak bisa terukur. Atau susah diukur dan dikejar. Ini lebih ngeri lagi fakta ini. Ini penelitian keluar tahun 2003. Ini saya pernah bilang nih sama pada pertemuan lalu. 2003, Mary Ann Liebert ini sudah bisa tahu bahwa di tahun 2020, ya kan, itu genomic era. Oke, aneh kan? Tadi urut ya, 2017 ada yang bisa prediksi sampai 2003 urusan biologi, kimia dan lain-lain akan meningkat. Ternyata kalau mundur lagi 2003-an sudah bisa diprediksi nih. Advanced biological agents, kemudian genetic modified traditional agent by chemical agent. Kemudian pokoknya ini era semua bermain di sini. Okay. Nah, saya sekarang mau ngomong soal biolab di Ukraina. Kita harus perhatikan betul bahwa seluruh laboratorium biologi yang juga terkait jumlahnya, penelitiannya, sebarannya, juga percobaan-percobaan terkait dengan banyaknya lab biologi di Ukraina ditemukan oleh pihak Rusia, ini menurut saya mesti kita perhatikan. Karena tadi saya bilang, nggak kelihatan ya itu masalahnya. Tapi menurut Departemen Pertahanan Rusia, dukungan administrasi dan keuangan AS atau Amerika, kalau nggak salah anaknya Biden terlibat, kalau kita baca berita ya, ini terdiri dari 30 laboratorium. Dan ada di Ukraina itu sejak tahun 2014. Okay. Laboratorium ini yang 30 ini bertujuan meneliti penyakit mematikan, patogen, virus berbahaya, dan sebenarnya dipesan oleh Defense Threat Reduction Agency, langsung di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ada pernyataan Pentagon yang dirilis, tapi saya pakai tanda tanya ya, karena selama masih dibilang dokumennya Pentagon, tapi kita harus buktikan itu masih iya atau tidak. Tapi sebenarnya kalau dokumen itu dibaca, itu mereka melakukan pemeriksaan kondisi biologis di wilayah yang digunakan untuk penempatan pasukan negara NATO. Kemudian dinyatakan bahwa secara reguler mereka itu mengumpulkan dan membawa jenis mikroorganisme berbahaya untuk Amerika Serikat. Ini nggak aneh sebenarnya. Kalau kita mau tahu salah satu binatang terkenal kita, di pulau terpencil kita, itu setahu saya juga, dan ada bukti-bukti film, itu memang ditangkapi dan dikirim ke Amerika Serikat. Jadi ada beberapa hewan atau organisme atau tanaman beracun, itu sebenarnya terus ada yang berlarian keluar atau dikirimkan keluar secara diam-diam untuk diteliti. Nah, di dokumen ini dinyatakan bahwa mereka melaksanakan penelitian agen senjata biologis dan penyakit bersifat khusus untuk wilayah-wilayah yang memiliki wabah alam yang bisa menginfeksi manusia.
Nah, kalau untuk operasi militer Rusia di Ukraine, ini terjadi data kebocoran laboratorium yang kemudian jatuh ke tangan pihak Rusia, dan ini membuktikan sebenarnya segala rumors, kalau boleh disebut rumors, itu terkonfirmasi. Gitu. Informasi-informasi itu terkonfirmasi karena ada ternyata program biologi oleh pihak Amerika di wilayah Ukraina dan didalami oleh Pentagon. So far itu yang terjadi. Kalau kita lihat misalnya, kenapa sih di dalam operasi CBRNE atau operasi Nubika itu militer itu diperlukan? Karena dalam peran dan gelarnya, militer itu mampu mengumpulkan dan mengolah data ancaman Nubika. Militer yang benar nih, dia harus punya kemampuan ini sangat tinggi. Kemudian bagaimana peringatan pemberitaan bahaya, bagaimana penanggulangan kejadian kedaruratan, bagaimana mampu menganalisa laboratorium. Maka saya ceritakan bahwa agensi-agensi Nubika yang ditemukan itu kemudian diteliti di 12 atau 17 laboratorium di Rusia. Apa yang dibuktikan gitu dari sana. Kemudian kita bisa lihat kemampuan penelitian pertahanan dan bagaimana terkait Nubika, kemudian juga uji gelar kemampuan alat khusus untuk Nubikanya. Jadi intinya militer itu punya manajemen kedaruratan untuk perang CBRNE. Itu kenapa dalam perang modern atau perang hari ini dan ke depan kemampuan CBRNE itu semakin harus tingkatkan gitu. Karena kita sudah nggak tahu dengan perkembangan teknologi tadi, maka si CBRNE ini bisa berkembang lebih cepat dan lebih menyebar lebih parah karena kita nggak tahu jatuhnya ke tangan siapa gitu. Karena teknologi komunikasi yang semakin mudah. Gitu. Jadi sekarang belajar bikin bom, belajar bikin biological testing atau apapun itu bisa lewat YouTube kalau mau belajarnya ya, sampai bikin apapun itu. Nah, militer itu penting karena dia bisa memahami lingkungan, memahami ancaman, memahami kerentanan, kemudian bagaimana kemampuan militer untuk mengontrol, mengalahkan, melumpuhkan, dan kalau bisa menghancurkan ancaman CBRNE itu sendiri. Dan bagaimana sebenarnya yang paling penting adalah kekuatan mengelola resiko dan konsekuensi. Ini yang mesti kita tahu. Karena kalau terkait Nubika atau terkait CBRNE, sama seperti kemarin COVID, kita kan bisa lihat tuh, mana sih daerah kontaminasi, kemudian mana sih daerah warm yang disebut entry corridor, kemudian dekontaminasi zones-nya. Nah, bagaimana di daerah yang aman tuh untuk tidak tertular ada command center yang kemudian juga didukung oleh support function and zones. Saya cuma mengingatkan ini, jika terbukti di Ukraine itu laboratorium yang ditemukan itu tidak terjaga baik atau tidak bisa dikontrol dengan baik, maka area dari penyebarannya itu yang tadinya misalnya ditargetkan ke Rusia itu mungkin akan bisa lebih bablas gitu. Sama seperti COVID. Kalau tadi ya, sekali lagi saya bilang kalau betul yang disampaikan mantan intelijen tadi bahwa itu buatan dan kemudian targetnya hanya China tapi kemudian bisa kemana-mana. Maka ini juga demikian, kalau memang CBRNE biological lab di Ukraine itu kalau betul juga didanai oleh Amerika Serikat, kemudian anaknya Biden terlibat, apakah kemudian kita harus membayangkan kira-kira entry koridornya itu akan menyebar kemana? Gitu. Decontamination zone-nya sampai kemana? Command area sampai kemana? Karena sampai ini habis ini saya akan cerita apa yang sebenarnya digunakan di sana. Gitu. Oke. Temuan pakar CBRNE Rusia, sebenarnya sejak 24 Februari kemarin itu Kementerian Kesehatan Ukraine telah memberikan arahan agen-agen biologi ini ataupun rekaman tentang itu dihilangkan. Dan sebenarnya kalau di mata Rusia ini sepertinya Washington dan juga pihak Kiev ini sangat takut pakar-pakar Rusia membuktikan bahwa ada bukti-bukti tidak terbantah tentang dokumen upaya peningkatan sifat patogen mikroorganisme dengan penggunaan metode biologi sintesis. Gitu. Dan ini sebenarnya sudah diingatkan Moskow berkali-kali, sama seperti diingatkan Moskow berkali-kali untuk misalnya NATO tidak mengundang Ukraina masuk ya, tapi itu is another thing. Tapi intinya adalah bagaimana Moskow telah memperingatkan bahwa Amerika dan Ukraina ini secara sistematis telah atau sedang melakukan pelanggaran konvensi tentang pelarangan pengembangan produksi dan penimbunan senjata bakteriologi ataupun biologi dan racun. Gitu. Misalnya saja ada temuan namanya kode proyek UP4. Tujuan proyek ini adalah menentukan sebenarnya potensi-potensi yang bisa berpotensi besar terkait penyakit burung yang berbahaya dan juga bagaimana potensi yang untuk mendestabilisasi suasana epidemiologi di wilayah tertentu. Jadi bisa ditarget nih. Kalau misalnya target di wilayah Rusia yang mana gitu. Nah, tujuan lainnya adalah bagaimana penelitian jarum migrasi burung
untuk menentukan jenis burung apa dan yang mana melewati wilayah Rusia. Ini kalau perang biologi itu udah keren banget begitu loh, udah memperhatikan hal seperti itu. Kemudian ada fakta penangkapan burung-burung di wilayah Rusia yang kemudian diangkut ke Ukraina dengan monitor rute perjalanan pulang mereka, itu sudah bisa direkam gitu kan. Kemudian tempat kumpul burung itu ditentukan dan di mana kemudian mereka ditulari patogen tertentu, patogen-patogen berbahaya itu sudah juga ditemukan. Dan sekali lagi itu membuktikan bahwa ahli biologi militer Amerika dan Ukraina sepertinya hendak memakai burung sebagai senjata penularan massal. Jadi burung akan dipakai sebagai alat penularan. Gitu. Nah ini menurut Rusia adalah cara perang yang sangat nekat dan tidak bertanggung jawab karena sekali lagi meluncurkan senjata hidup ini pasti akan kehilangan kontrol. Gitu. Penyebarannya yang tidak saja akan cuma ke wilayah target tapi akan lintas regional, lintas kawasan atau malah mendunia, exactly mungkin seperti COVID. Kemudian sampel biometrik. Di Ukraina ini mengirimkan sampel biometrik secara reguler kepada manusia dan organisasi di luar negeri, di luar Ukraina yang berminat. Di antaranya adalah bagaimana item-item serum darah etnis Slavia. Ini menunjukkan pada para ahli laboratorium di Ukraina itu mengadakan penelitian tentang pengaruh patogen manusia berdasarkan faktor ras dan etnis. Ini membuktikan juga minat penciptaan senjata biologis yang secara selektif bertujuan untuk melawan etnis tertentu. Saya harus cerita ini, kenapa? Karena ternyata perang itu, sekali lagi harus saya cerita, sudah sampai tahap yang orang biasa menganggapnya masih kayak tadi tuh. Lantak, bom gitu, berantakan, itu lebih parah, mengerikan. Saya mau cerita ini akan lebih mengerikan daripada itu, karena sekali lagi tidak terlihat, tapi etnis yang ditarget itu bisa hilang. Dokumen-dokumen juga, sayangnya tadi kalau Pak Sur bilang di Jerman belum ada suaranya, atau tidak ada yang terlihat, bikin deg-degan Pastor Sang, tapi sebenarnya kalau dari dokumen yang ditemukan terlihat Jerman juga terlibat dalam program biologi militer di sana di Ukraina dan juga bagaimana menggunakan potensi penyakit mematikan seperti demam berdarah Crimea dan Kongo. Dan itu dilakukan dengan cara Institut Obat Tropis Bernard Noah di Jerman itu kerjasama dari Pusat Kesehatan Umum Kementerian Kesehatan Ukraina, di mana pihak Ukraina dalam kerjasama ini diwajibkan mengirimkan sampel darah etnis Slavia dari wilayah-wilayah berbeda di seluruh area tersebut. Saya nggak tahu dan seberapa jauh keterlibatan Jerman. Kita di sini nggak bahas itu, tapi saya lebih menggambarkan bagaimana ketika kepentingan negara itu bisa melakukan apa saja. Itu yang kira-kira saya ceritakan lah. Misalnya saja kalau dari pihak Jerman itu Rusia menemukan ada orang-orang Jerman atau tokoh Jerman mengunjungi rumah sakit di Kiev, Odessa, dan Lviv secara bertahap mempelajari ciri khas penyakit penduduk setempat dan didanai oleh Kementerian Luar Negeri dan Bundeswehr Jerman. Dan tindakan Jerman yang bersifat tertutup dan rahasia ini membawa ancaman seperti halnya eksperimen biologis yang kemudian sebenarnya harus diteliti dan diminta pertanggungjawabannya oleh semua institusi penting dunia ini, termasuk pertemuan tingkat tinggi PBB. Wakil Menlu-AS misalnya Victoria Nuland dalam pidatonya di Kongres juga mengakui sebenarnya adanya laboratorium Amerika, jadi bukan rumus ya. Tadi kan saya masih ngomongnya hati-hati karena pasti ada orang, wah ini kayak rumus. Ternyata enggak, saya sampaikan lagi, Wakil Menlu Amerika sudah nyatakan betul bahwa mereka ada laboratorium di Ukraina, tapi menolak tuduhan penciptaan senjata massal. Mungkin nanti kita lihat. Ancaman bagi dunia, yes, ancaman bagi dunia. Kenapa? Misalnya saja Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan keprihatinan mendalamnya terhadap program biologi militer Amerika tersebut. Dunia itu harus menuntut harus ke Washington untuk mengungkapkan informasi tentang tujuan, misi, dan isinya, serta menyampaikan apa sih melakukan inspeksi internasional bagi objek-objek biologi militer Amerika. Bukan saya di Ukraina, tapi ini akan tutupnya di seluruh dunia. Mungkin termasuk Namru akan diteliti. Ketika ternyata fakta penciptaan senjata biologis jenis baru di 30 laboratorium di Ukraina yang dibuat atau dan kegiatan biologi militer ini melanggar konvensi tentang pelarangan pengembangan, produksi dan penimbunan senjata bakteriologi racun juga tentangnya. Lagi ini tidak saja merupakan negara-negara dunia. Nah, proses semacam ini Amerika tuh dinyatakan beberapa kali membuat ini, misalnya ketika Colin Powell 5 Februari 2003
menyerang Irak, kemudian beberapa waktu setengah juta ya di warga sipil itu 2017. Kemudian ada foto Hermat kemudian di serangan Sarin yang kemudian menyebabkan serangan di Syahrat di Suriah. Ini kalau kita mundur ke berita-berita lama ya. Kemudian 2018 pementasan anak Suriah yang racun klorin, kemudian pusat penelitian ilmiah di Barzeh dan Jabra. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sampai hari ini belum pernah ada pihak yang diminta pertanggungjawaban atas provokasi di Sarin, soal provokasi di Syahrat, di Barzeh, di Jabra, di era-era tahun 2017-an itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat beberapa dokumen juga akan terlihat bahwa sepertinya Ukraina ini secara serius mempertimbangkan menyerang fasilitas penyimpanan limbah radioaktif di bekas pabrik kimia Rinovsky di desa Kamenyovsky di wilayah di Streshok, yang atau lah baca gimana. Pokoknya ada beberapa dokumen menunjukkan itu lebih ke sana gitu. Dan bagaimana kemudian Rusia ini memiliki dokumen yang mengkonfirmasi kondisi kritis fasilitas penyimpanan pengelolaan dana dan diberikan oleh Uni Eropa untuk pemindahan fasilitas tersebut. Ada skenario yang ditemukan namanya skenario Vostal, tapi ini kemudian kenapa digagalkan? Karena ini diduga secara terang-terangan ini menjadikan penggunaan senjata pembunuhan massal di area pertempuran yang kalau skenario ini dilakukan, ya kan, ketika serangan secara konvensional itu gagal, maka Slavians dan Kramatorsk itu akan diploy dengan senjata pemusnahan massal ini. Maka probabilitas tinggi penerapan senjata kimia ini juga sebenarnya dikonfirmasi oleh fakta pasokan banyak sekali terdata. Dan di tahun ini juga sebenarnya permintaan Kementerian Kesehatan Ukraina lebih dari 220.000 ton atropin, itu menunjukkan bahwa ada persiapan mencakup penggunaan zat lumpuh saraf beracun. Jadi kalau kita lihat perang, ternyata intelijen itu penting banget ya, karena kayak gini nih kedata nih dari GPS, dari satelit, bagaimana pergerakan apa kemana gitu, ternyata ya. Nah, saya cuma mau ingat aja tentang protokol Jenewa. Sebenarnya terkait perang ini yang dari abad-abad dulu ya, kalau zaman dulu tuh zaman baheula aja banget tuh orang mati dibusuk, diambil, dipanah, itu ditembakkan ke lawan. Ini kalau zaman purba ya perangnya. Tapi ternyata berabad-abad itu digunakan semakin mengerikan, dan sebenarnya di 1925 itu ada protokol Jenewa yang melarang gas beracun dan perang teroris itu dilakukan. Kemudian juga secara internasional kita sudah sepakat bahwa penggunaan senjata kimia dan biologis setelah Perang Dunia I itu diperkuat dengan perjanjian tahun 72 dan 93. Bagaimana kemudian penyalahgunaan dari pengetahuan, bagaimana prestasi pencapaian ilmiah untuk menciptakan senjata yang meracuni, menyebarkan dan menimbulkan kekhawatiran atau kepanikan publik itu harus segera dikontrol oleh protokol. Nah, ICRC misalnya menyimpulkan kengerian atas penggunaan senjata semacam ini adalah ketika 1918. Jadi ICRC itu menyebutnya sebagai penemuan kriminal ketika senjata semacam itu ditemukan. Nah, konvensi 72 itu dibuat. Instrumen hukumnya itu lebih untuk diikuti dalam konvensi yang diadopsi oleh beberapa negara di 72 dan 93 ya Pak Sozan. Misalnya konvensi 72 itu adalah disebutnya konvensi senjata biologis atau konvensi senjata biologis dan racun, dan ini merupakan sebenarnya langkah besar umat untuk menghapus total penggunaan senjata berbentuk CBRNE atau berbentuk Nobikain. Misalnya saja di konvensi ini nyatakan dengan tegas ya, melarang mengembangkan, melarang memproduksi, melarang menimbun, melarang memperoleh, melarang menyimpan, melarang mentransfer, dan melarang sistem pengiriman hingga melarang dan bagaimana mengharuskan cara ataupun metodologi pemusnahannya. Jadi kemudian konvensi ini ketika dirilis 72 itu juga diwajibkan setiap negara memperlakukan undang-undang nasional untuk kemudian mengambil konvensi 72 untuk ditegakkan dan bagaimana menegakkan larangan tadi, melarang akan mengembangkan, memproduksi, menimbun, memperoleh, menyimpan, mentransfer, dan bagaimana mengirimkan. Nih hari ini tidak dicantumkan tentang larangan penggunaan. Ada hipokrit story ya, 72 loh. Melarang mengembangkan, melarang memproduksi, melarang menimbun, melarang memperoleh, melarang menyimpan, melarang mentransfer, melarang mengirimkan, ya kan, dan mengatur bagaimana memusnahkan.
tapi tidak pernah mencantumkan larangan penggunaan. Nah, ini yang kemudian mungkin membuat kita semua tertegun, dan kita harus lihat ada hoax versus fact. Federasi Rusia itu telah menghancurkan arsenal kimianya pada 27 September 2017. Rusia punya ternyata. Tadi saya bilang kan ada beberapa negara yang tadi saya sebut, yang ke Indonesia nggak ada, Ukraina nggak ada, ternyata punya kan. Nah, di situ merupakan Rusia ditulisnya nggak ada, tapi ternyata dia sudah hancurkan itu pada 27 September 2017 dan dikonfirmasi oleh sertifikat OPCW. Ini adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa semua itu sudah destroy gitu kan, atau dilumpuhkan atau dilemahkan. Nah, Amerika adalah satu-satunya negara pihak konvensi senjata kimia yang masih memiliki agen perang kimia dikompresi, dan diduga itu beratnya masih sekitar 602 ton. Kemudian ada pernyataan CIA tentang penggunaan nuklir oleh Rusia, itu kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena misalnya tingkat atau aturan teknis sistem pemantauan uji nuklir internasional atau pengadaan uranium itu pengontrolannya sudah sangat ketat. Kayaknya agak susah gitu kalau untuk melakukan sesuatu yang tidak terdeteksi. Kalau nuklir ya, kalau nuklir nih. Tahun 72 jumlah laboratorium biologi Amerika diduga itu tidak tertangani oleh negara lain. Oke. Dan menurut Kementerian Luar Negeri Cina, Washington itu mengendalikan sekitar 336 laboratorium di 30 negara. Jadi kalau 30-nya tuh ada di Ukraine, 306-nya tuh ya kita harus cari tahu ada di mana. Ya. Apakah di Indonesia masih ada atau sudah hilang atau ada tapi kita nggak tahu gitu kan. Nah, ratifikasi senjata kimia dan racun ini bertentangan dengan kewajiban internasionalnya. Kemudian Amerika ini telah mempertahankan perundang-undangan domestik yang mengizinkan senjata biologis. Dan Amerika Serikat telah meratifikasi protokol Jenewa di 1925 dengan sejumlah reservasi. Intinya adalah bagaimana memperbolehkan penggunaan senjata kimia dan toksik. Oke, tadi kan saya ingatkan kan, kalau lihat protokolnya itu mengembangkan, produksi, nimbun, peroleh, menyimpan, transfer nggak boleh. Tapi ternyata Amerika Serikat meratifikasi protokol Jenewa dengan reservasi untuk penggunaan senjata dan toksik. Jadi di bawah undang-undang Amerika terkait memperkuat Amerika menghambat tindakan teroris, di situ undang-undang yang digunakannya lah, gitu, alat undang-undangnya. Maka penelitian biologi diizinkan dengan persetujuan pemerintah Amerika Serikat. Dan individu itu terlibat dalam penelitian tersebut tidak boleh bertanggung jawab, atau dia akan bebas atau kebal lah kalau bahasa hukumnya, kebal hukum pidana untuk mengembangkan senjata tersebut. Gitu. Dan pemblokiran dilakukan terhadap Amerika terhadap Rakasa Internasional untuk verifikasi konvensi senjata biologis merupakan perjanjian internasional tentang proliferasi senjata, itu juga dilakukan Amerika gitu kan. Nah, disinyalir Januari 2022 Ukraine membeli lebih dari 50 perangkat dan digunakan untuk formulasi biologi dan kimia beracun. 21 April 2022, berapa hari lalu tuh ya, sekarang kan tanggal 26 ya, 5 hari lalu, kontainer dengan ampul diarahkan ke posisi pasukan Rusia dari drone dengan rencana pembunuhan yang akan menyebarkan reaksi kimia di ledakan dan kebakaran. Jadi drone itu diatur sedemikian rupa membawa ampul tertentu, tapi ampul itu juga ketika sampai efeknya itu ada ledakan dan kebakaran. Seperti inilah kalau kita lihat film James Bond kali ya, habis dibaca beritanya luar hancur. Tapi kalau ini efeknya, ceritanya adalah efek ledakan itu akan menyebarkan racun tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat di si ampul itu ada analisa yang dilakukan 27 laboratorium ilmiah Kementerian Pertahanan Rusia, itu membuktikan kandungan biologi dan kimia beracunnya. Ternyata itu belum pernah dikenal, alias baru. Nah, per hari ini kita harus ingat juga Amerika adalah satu-satunya negara dunia yang pernah menerjunkan atau melakukan bom nuklir atau 3 jenis senjata pembunuhan massal tersebut. Bom nuklir kita ingat dijatuhkan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Bahan kimia beracun dilakukan di Vietnam, dilakukan juga di Irak, dan semua kejahatan itu nggak pernah ada yang hukum. Tidak ada presiden Amerika yang dihukum seperti Putin. Tidak ada warga negara Amerika Serikat uangnya dirampok seperti warga negara Rusia yang uangnya dan asetnya 8 triliun dolar kemudian di-freeze oleh negara Barat. Dan untuk mendiskreditkan operasi militer khusus misalnya Kiev ditengarai melakukan skenario bagaimana malapetaka lingkungan dan kemanusiaan itu akan terjadi. Jadi saya cuma mau tutup malam ini dengan begini. Kalau ditanya kenapa saya concern sekali dengan perang Rusia, kenapa saya concern sekali tentang Ukraina, kenapa saya mencoba dekat dan berdiskusi langsung dengan dubes Rusia, debat dan diskusi langsung dengan dubes Ukraina, karena menurut saya posisi non-alignment Indonesia itu harus kita gunakan.
Non-alignment movement itu bukan kita menarik diri dan pura-pura nggak lihat, pura-pura bego atas apa yang terjadi, atau pura-pura bermain di bermain aman, nggak mau ikut campur gitu, tapi dalam arti yang salah. Kenapa? Karena sekali lagi kita jangan tertipu oleh mata. Secara tampilan dapat mengerikan, terlihat dari rakyat Ukraina itu betul. Tetapi secara fakta dapat lebih mematikan, itu akan dialami oleh rakyat Rusia. Dan kalau si BRNE ini tidak bisa dikontrol, sekali lagi seperti pandemi COVID contohnya, saya nggak bilang pandemi itu buatan sekali lagi ya, nanti saya dianggap penyebaran fitnah lagi. Tapi ada kemungkinan dia buatan, sesuai dengan beberapa argumentasi. Maka menurut saya kita mungkin sudah waktunya merenung, apa kita harus tetap diam gitu, untuk kemudian membantu atau melakukan sesuatu agar perang ini berakhir. Karena sekali lagi kemanusiaan itu ternyata nggak diukur dari tampilan perang atau hasil perang yang kita lihat hari ini, tapi dari hati dan jiwa manusia-manusia yang menggerakkan perang itu terus berlanjut, dan kita yang tanggung jawab untuk bersama menghentikannya. Saya kira itu, Mas Zang. Karena sekali lagi ancaman dari bioweapon ini terus muncul sebagai akibat dari kemudahan akses informasi. Tadi saya bilang ada YouTube, ada Twitter, ada segala macam. Bagaimana teknologi komunikasi ternyata mempermudah kapasitas produksi. Bagaimana juga sekarang teroris, lone wolf warfare juga sudah mulai disinyalir dari data intelijen saya terima sudah mengembangkan itu. Ya, diperlukan segera aksi rancang tanggap bersifat preventif, protektif. Indonesia perlu melakukan inovasi teknologi. Protokol sipil dan militer harus dilakukan di dunia ini, doktrin militer dalam frame kerjasama nasional, regional, internasional. Dan bagaimana sekali lagi peran PBB dalam konsultasi, monitoring, verifikasi, dan pencegahan itu tidak boleh memihak siapapun, karena kita mendirikan PBB itu untuk semua. Saya ingat pidato Bung Karno ya, ketika PBB tidak menjalankan fungsinya, maka yang dihancurkan bukan saja mimpi manusia, tapi adalah the humanity itself. Ya. Saya mau tutup di situ karena sekali lagi saya melihat ini adalah sebuah bahaya yang nggak terlihat, tapi sangat nyata kalau kita tidak segera tangan. Lebih dari yang diharapkan. Saya tidak menyangka sampai sejauh ini ya, malam ini kita bicaranya. Ibu Koni, saya punya 3 pertanyaan sebelum yang lain bertanya. Yang bertanya mohon tampakkan semua wajah-wajahnya ya, karena kita menghargai tamu istimewa kita malam hari ini. Jadi wajah-wajah tak tampak tidak boleh bertanya. Ya, oke Ibu Koni, 3 pertanyaan dulu. 1, dari semua data dan pengalaman Ibu Koni dan reaksi-reaksi dari negara-negara yang pernah berinteraksi dengan Ibu Koni tentang berita ini, karena ini sudah pernah difilmkan juga di Netflix ya, Black Crab itu ya, The Black Crab dari Swedia itu ya. Ini benar-benar dia tunjukkan tadi ya, yang penemuan sebelum kejadian penemuan senjata biologi Ukraina itu, Black Crab itu udah bikin filmnya tuh. Ya, dan itu ternyata kejadian di depan mata dekat tempat saya lagi kan. Nah, kapan itu? Kira-kira akan meledaknya kapan? Kalau begini terus kira-kira kapan? Apakah mungkin Rusia dan Amerika ini benar-benar akan konflik ledakan-ledakan tadi ya, tapi dengan kiriman surat gitu kan, kiriman surat tapi dalamnya ada bakterinya begitu kan, sarin misalnya kan? Sarin ya, dia sarin ya. Gitu kan, karena itu kan pernah terjadi di Jepang, tapi kan terus hilang kan, waktu di Jepang dulu yang ada gas tertawar kan pernah terjadi tahun berapa tuh, tahun 90 kalau nggak salah. Terus yang ketiga, terus kita rakyat kecil bisa apa nih kita nih? Yang kita tanya, saya jawab dari yang ketiga dulu deh. Karena saya udah jadi bingung juga, yang rakyat kecil siapa, rakyat besar itu siapa gitu. Karena menurut saya rakyat besar tuh banyak bisa melakukan sesuatu tapi kok diam aja gitu. Saya boleh cerita ya, kalau kita sekali lagi saya mengenal Rusia kecil dan Ukraina kecil karena saya hanya berhubungan langsung dengan para dubesnya ya di sini. Dua-duanya orang yang sangat menarik, orang yang sangat pintar, orang yang sangat bersahaja gitu. Dan orang yang sangat jiwa nasionalnya tinggi. Rusia berpegang tegas pada kepentingan nasionalnya, demikian juga dubes Ukraina. Saya cuma mau cerita sedikit aja. Saya tuh bangga banget sama Bung Karno. Nggak pernah di dunia ini saya baca seorang kepala negara yang ingin menyeimbangkan dunia. Oke?
sampai ngamuk, sampai udahlah kita keluar dari PBB nggak fungsi nih, gue bikin non-blok, itu kan Bung Karno lakukan. Oke, nggak pernah ada lagi siapa, sampai Putin. Putin itu menurut saya sedang mencoba menggebrak dunia, membuka mata dunia nih, lihat deh, itu udah nggak seimbang banget. Tapi itu satu hal ya. Makanya karena saya bangga sama Bung Karno, saya tuh heran, kenapa Indonesia itu tidak kemudian secara aktif tahu saya baca itu chat Indonesia bikin virus kardus. Jadi nggak seriusnya tuh begini. Kita misalnya ngomongin Israel Palestina, wah itu udah kayaknya dianggap pesan dari undang-undang preambul undang-undang kita selama Palestina tidak merdeka bla bla bla, betul nggak? Oke? Tapi saya mau tanya, yang bikin Abraham Accord siapa? Dan berapa lama dibikin Abraham Accord? Ya kan? Mantunya Trump coba. Dan sekarang Israel malah dengan Timur Tengah sedang mau membuat fakta pertahanan bersama, ya, oke? Jadi tanpa ada di undang-undangnya Amerika Serikat bahwa Palestina mesti damai atau Israel mesti kenapa, ya tiba-tiba Abraham Accord jalan aja lah. Sekarang Timur Tengah dan Israel baik-baik aja, oke? Ya. Sekarang ada Ukraine, ada Rusia, dan Rusia itu sahabat Indonesia. Karena kalau kita lihat sejarah, ketika Bung Karno terbang sana kemari zaman-zaman era kemerdekaannya, yang pertama memberikan $100 juta itu adalah Rusia. Yang membangun rumah sakit persahabatan apa Rusia lupa, itu Rusia. Yang bangun mendidik dokter perawat, makanya ada isu setan merah, setan suster merah, itu karena orangnya merah, orang Rusia sebenarnya ceritanya. Banyaklah saya bisa cerita, di Google aja deh, apa aja yang dibantu Rusia waktu buat Indonesia. Jadi kenapa kita juga punya kemitraan strategis dengan Rusia? Rusia itu teman kita sebenarnya, oke? Dulu ada poros Pyongyang, Moskow, bla 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 gitu kan. Ingat nggak? Nah, jadi ada sejarah panjang yang kita sudah lewati dengan Rusia. Ukraine somehow bantu kita banyak karena banyak kerjasama militer kita atau barang-barang pertahanan kita juga datang dari Ukraine. Jadi dua-duanya teman lah. Tapi kalau satu tuh strategis, kemitraan, satu lagi enggak. Tapi dua-duanya tuh manusia. Bisa dibayangkan oleh Pastor Zan, ketika saya ketemu dubes Ukraine, namanya Ambassador jadi Zelensky, saya ingat ya namanya. Kayak anyway, dia cerita sama saya. Dia tuh jadi dubes berapa tahun di Cina sebelum dia ke Indonesia. Ketika perang ini terjadi, atau bencana ini terjadi, atau krisis ini terjadi, whatever lah mereka namakannya apapun, dia cuma minta satu, bantuan kemanusiaan, pernyataan kemanusiaan dari Indonesia. Dia tulis surat kemana aja, nggak dijawab. Kemana aja. Bayangkan, saya kadang-kadang banyak orang nulis surat resmi loh, dia dubes loh, bukan tukang, dia bukan manusia nggak jelas, dia duta besar mewakili negaranya, minta tolong gitu. Itu nggak ada respon. Tulis surat nggak dijawab. Walaupun saya tegur beberapa tindakan itu menurut saya sangat ekstrim gitu, kayak dia bergabung atau mengangkat-angkat isu Islam, bla bla, itu saya larang dia. Kamu salah lah, itu nggak bisa kamu begitu kan. Kita nggak mau terlepas ke sana ya. Tapi sekali lagi, saya cuma mau lihat bahwa kenapa kita tidak melakukan apa-apa gitu loh. Nah, kenapa saya cerita malam ini tentang peran CBRNE? Kalau tadi menjawab pertanyaan kesatunya Pak Zam, kapan ini kita nggak tahu. Selama dua-duanya tuh berdiri atas nama negaranya, yang paling bahaya kan itu. Ketika kita sudah yakin betul itu maka dia akan semua apapun yang dilakukan Ukraine dengan Amerika terhadap rencana pemusnahan etnis lah, atau menggunakan burung terbang ke sana kemari tadi, atau ikan malah, kalau nggak salah saya juga berkata tentang ikan. Itu kan kalau satu titik kan nggak bisa kontrol. Sama seperti sekarang adanya COVID. Nah, makanya untuk mencegah perang nuklir terjadi, dan menurut saya perang nuklir itu nggak akan mungkin, masih jauh lah, karena tadi kita bisa lihat betul kok reaktor atom kita ini, kita punya reaktor atom 3 ya. Satu di Bandung, kemudian di Jogja di Bandung kita punya reaktor atom 3 Mart, kita di Jogja punya reaktor atom Kartini. Bayangkan saja, itu tuh uraniumnya apapun, karena menandatangani protokol nuklir dengan IAEA, itu tuh kita harus tahu itu di mana, kapan datangnya itu uranium, kapan dilimbahnya, di mana, dibuang kemana, dikuburnya berapa lama, kita tahu semua. Jadi nggak mungkin tiba-tiba Indonesia bikin bom atau nggak ketahuan gitu, karena begitu kuatnya IAEA itu berfungsi. Nah, tadi saya bilang protokolnya ada, ya konvensinya ada, tetapi untuk semua yang dilarang, hanya satu yang dilarang, penggunaannya. Nah, kemana, ya kan, orang-orang atau manusia-manusia yang rasa kemanusiaannya, atau manusia tingkat apa tadi yang Pak Zam bilang, rakyat besar, kita kan rakyat kecil nih, ya kan, nah, kita rakyat kecil lah, rakyat besar ini pada kemana?
untuk sebenarnya kenapa penting buat mengikuti Turki, mendukung atau berhubungan baik dengan mereka, untuk kemudian cari tahu cara supaya mereka segera damai. Karena kapannya kita nggak tahu, Pak Zan. Saya cuma cerita ini adalah perkembangan yang orang overlook, karena orang cuma sibuk melihat gambar-gambar lalu lantaknya gedung gitu, atau orang berdarah itu kan lebih kelihatan lebih parah. Ya. Nah, padahal framingnya kan perang yang mengerikan yang begitu kan, tapi menurut saya nggak akan begitu. Cukup lebih mengerikan ini yang mengerikan. Nah, itu makanya kenapa saya bilang ini harus kita bahas supaya ada kesadaran kita untuk sebenarnya satu, tidak memaksa gini ya. Saya nggak suka ketika Presiden Jokowi itu dipaksa menjadi UN kecil, merubah G20 menjadi semacam PBB kecil. Oh, jadi tiba-tiba tanggung jawab perdamaian Rusia dan Ukraina kita gitu. Ya kan, nggak boleh gitu, nggak boleh ada yang ngatur itu. Mau mereka datang atau nggak datang itu urusan mereka. Yang penting kita ngundang Presiden Jokowi tetap sebagai pemilik sah presidensi G20. Dan yang tidak datang berarti itu tidak peduli kepada dampak perang ini terhadap 80% umat manusia yang ada dalam G20 secara economically. Maka secara kemanusiaan ada dua hal. Satu, menggerakkan rasa kemanusiaan tadi, bahwa ini akan meluluhlantakkan manusia dari faktor perangnya ya. Tetapi non perangnya atau perang ekonominya, seluruhnya perang sih sebenarnya, tapi satunya kan perang ekonomi. Itu pun akan berdampak kepada umat manusia. Jangan salah ya, ini sekarang udah bulan April. Pak Zang tinggal di sana nih, sebentar lagi akan makin dingin. Ya. Oke. Nah ini juga dampaknya lebih parah. Makanya saya menghimbau dengan sangat, saya nggak tahu lah. Tadi kalau Pak Zang tanya kita rakyat kecil pakai apa, mungkin pakai doa. Emang saya nggak berdoa tiap malam gitu Pak Zang. Saya berdoa gitu. Pakai Tuhan nggak cepat Pastor Zang kan. Yang kedua, saya dengan kemampuan saya yang cuma kenal level dubes, ya saya lakukan. Bagaimana saya bisa membantu baik Rusia gitu, rakyat Rusia yang menurut saya juga diperlakukan sangat tidak bisa nggak sih Indonesia ini sekarang kita lagi anteng-anteng begini, tahu-tahu presiden kita atau negara kita ada suatu masalah, terus uang kita di seluruh dunia itu di freeze, anak kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak fair, diputus dari sistem dunia, diputus dari apa dunia diputus. Nah jadi saya bilang rakyat Rusia nggak terdampak sangat. Cuman orang tuh ada dua kan, ada yang dia menjual penderitaan, ada yang dia bangkit dengan mau apa lagi loh, kayak gitu kan. Jadi bukan berarti dua-duanya tidak menderita, dua-duanya menderita. Jadi salah kalau ada yang bilang seolah-olah kedekatan saya dengan Rusia dan respect saya tetap respect sama Putin sampai detik ini. Karena menurut saya dia sedang mencoba melihatkan dunia tentang warna dunia yang selama ini orang tidak membuka atau tidak mau lihat. Dia membuka dia fikan dunia. Hipokrasi dunia. Makanya saya berharap dia malah menggantikan Presiden Soekarno yang bisa menggebrak PBB untuk bertindak sebagai PBB gitu kan. Nah, tapi ini kan nggak cukup kita berharap kepada Putin. Dengan serangan kepada Putin demikian besar, apa yang tidak bisa dilakukan umat manusia, termasuk kita sebagai negara yang alirannya adalah non-alignment tadi. Dan kalau kita baca dokumen Bung Karno tentang non-alignment itu bukan dia baca, justru ambil peran bagaimana supaya perdamaian dunia itu diwujudkan. Itu, Pak Zang. Moga-moga menjawab 3 pertanyaan tadi. Atau jangan kapan deh, bila mana deh. Ciri-cirinya apa, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa kalau itu akan terjadi tuh? Kita nggak tahu. Kan yang berperang mereka, bukan kita. Gitu. Iya Pak Puteh. Pak Paul. Iya. Malam Bu Koni. Malam Pak Puteh. Jadi yang begini seharusnya Ibu beberapa bahasa Bu ya. Karena perang yang paling bahaya hari-hari ini adalah perang informasi melalui media Bu. Kalau Ibu bisa memaparkan seperti ini, bagi saya, Ibu sedang memproduksi tameng untuk negara-negara bersiap-siap, Bu. Nah, ini kalau Ibu lakukan, jadi tanpa kita sadari, Indonesia itu salah satu anak bangsanya membangun satu jaringan bagaimana kita harus waspada mengenai bioteknologi yang menjadi senjata perang, Bu. Dan ini nggak main-main, Bu. Kita baru asap aja dari Pulau Sumatera, Singapura, sama Malaysia pusing. Ya, jadi mungkin kalau bisa kita bikin lagi sekali lagi pakai bahasa Inggris. Nanti kita relay di Amerika sama di Australia. Semua YouTube boleh merelay.
Jadi kita bikin dalam bahasa Inggris, tapi kita sepotong aja. Misalnya 45 menit 1 jam dan maksimum, nggak usah pakai tanya jawab kebanyakan. Pokoknya kita bikin live dan kita relay. Sekali lagi, saya kira itu akan sangat efektif sekali. Saya sampai merinding ya dengernya begini, sampai merinding juga loh. Benar, sepakat Pak Paul. Ini si Tameng dari Indonesia Pak. Ini yang kita bisa lakukan sebagai rakyat kecil. Komunikasi kita ya semua dalam Inggris, tapi dunia melihat persahabatan Indonesia kerjakan dengan 2 negara itu, ternyata kita membangun Tameng untuk global Bu, untuk global Bu. Ini bahaya sekali Bu. Ya, melindungi umat manusia seluruh dunia, betul. Sebenarnya itu yang saya yang dibantu. Yang paling bermasalah kan Eropa Bu. Sama timur wilayah timur Asia sana Bu. Jadi itu udara itu kan berputar seperti kita Malaysia, Singapura sama Indonesia. Tapi kalau di sana itu dekat-dekat sekali Bu. Jadi tinggal angin barat, angin timur aja ini Bu. Tapi kemudian in English pertanyaan dunia global akan melihat Bu. Tapi saya kira pemaparan tadi itu sudah cukup tajam sekali, sampai speechless juga. Ya, kagum itu nanti kita ulangi lagi. Oke, message sudah diterima Pak Putih. Kita lanjut ya, Pak Victor Mandoyo, terima kasih sekali. Nanti kita cari waktu dengan Ibu Koni, dengan Amerika dan Australia, dan semoga bisa merilai ya acara ini ya. Oke, silakan Pak Victor Mandoyo, lalu lanjut Tommy Kormi dan Pak Robert ya, 3 dulu, 3 lanjut kita lanjut 3 lagi. Ini 3 dulu biar Ibu Koni nggak kepanjangan jawabnya. Jangan opini pribadi ya, karena kita sedang menggali narasumber kita. Silakan Pak Victor Mandoyo. Terima kasih, shalom buat semuanya. Shalom. Koni, ya. Shalom. Ya, terima kasih. Sejak awal memang terjadi perang Rusia dan Ukraina ini, saat Bu Koni dunia akan semakin erat berkelindan. Contohnya kereta Cina yang nyambung ke Jerman sana juga akan. Saat Bu Koni berbicara lalu, saya juga pingin ngobrol, cuman kan nggak mungkin karena waktu yang sangat terbatas. Kemudian yang perlu ditekankan kembali, saya bukan pendukung salah satu negara, itu Rusia ataupun Ukraina, karena saya hanya melihat menyorot itu dari aspek kemanusiaan seperti Ibu ungkapkan tadi, yang pasti terinjak-injak, baik itu yang negara diserang ataupun negara yang menyerang. Jadi Ukraina juga menyerang rakyatnya sendiri, dia pun menyerang rakyat Ukraina sendiri, Ukraina juga gitu loh. Nah, cuma sekarang Bu Koni katakan bahwa media sosial termasuk Twitter adalah salah satu cara penyampaian informasi, baik itu benar ataupun tidak benar, itu cepat beredar ke dunia manapun. Jadi pertanyaan saya Bu, sehubungan dengan ini, yang beredar itu kemungkinan yang beredar di Twitter loh. Saya juga sempat berdiskusi panjang dengan teman-teman di Twitter yang menyatakan bahwa kemungkinan Rusia untuk menyerang negara-negara NATO, anggota-anggota NATO, termasuk Inggris. Jadi menurut pandangan Bu Koni, kira-kira kemungkinan itu pasti terjadi apa enggak? Kemudian yang kedua, dengan adanya perang ini memungkinkan adanya peralihan polisi dunia yang selama ini dipegang oleh Amerika, kemudian menjadi Rusia sebagai pemegang. Karena kita melihat di mana-mana negara sekarang, Rusia itu ada. Dibandingkan dengan Amerika sekarang loyo sekarang kan. Kita harus akui itu, Amerika sekarang nggak seperti Amerika yang di zaman George Bush dan sebagainya, bukan sekarang ini ya. Jadi sehingga juga Israel pun merasa khawatir. Israel merasa khawatir dengan adanya perang ini, bukan tidak khawatir, karena seperti itu tadi bahwa bangsa Yahudi yang ada di negara Rusia ataupun di Ukraina itu akan terdampak besar. Nah, Israel pun ikut sampai Perdana Menterinya turun tangan di saat hari Sabat yang sangat mereka tidak boleh beraktivitas, mereka dilakukan juga. Panas Pak. Oke, lanjut. Jadi dengan adanya ini Bu, kira-kira menurut Ibu untuk peralihan polisi dunia itu menjadi dipegang oleh Rusia, berhasilkah atau enggak gitu? Dan sehubungan dengan CBRN War tadi, memang saya juga tuh merasa sudah baca di Twitter, tetapi karena belum ada penjelasannya seperti akurat yang dijelaskan Bu Koni ini, malam ini saya juga
speechless Pak, Bu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau mau kejadian ya kejadian aja. Mau gimana? Dunia memang sudah seperti ini. Tinggalkan bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita kelak yang akan menikmati kan udah nggak ini kita lagi, bukan? Itu aja Bu Koni, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Lanjut dulu ya, Domi Kormi, silakan Domi Kormi. Selamat malam untuk... Selamat malam Domi Kormi, lama nggak nongol. Jadi terus terang aja, saya langsung to the point aja ya. Kita tahu semua terhadap polemik Rusia dan Ukraina terhadap dunia, bahkan sampai minyak goreng jadi paling ininya. Terus kondisinya saya mau nanya mengenai kondisi apakah lakukan apa yang terbaik bagi Indonesia itu, karena begini juga Bu, saya melihat dari peristiwa yang diberlakukan sama Bapak tercinta kita Pak Jokowi yang mengenai G20 itu, yang ya istilahnya bodo amat, yang penting undang dua negara itu kan, undang dua kubu tersebut. Nah, dan kondisinya juga, aduh aku deg-degan. Soalnya ini soalnya dua kubu perang dunia. Terus mengenai masalah perang biologis. Perang biologis ini apakah pihak Indonesia juga itu bisa menjadi tolak ukur untuk negara luar? Karena kenapa? Semua negara itu sekarang lihat Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu dianggap negara yang paling non-blok, yang tidak memihak satu pun. Ya, kita juga menganggap diri kita adalah netral meskipun kita berteman dua negara juga, Rusia dan Amerika. Ya kan? Dan untuk menanggulangi kan ini dua kubu ini sedang menarik Indonesia. Apa yang harus dilakukan pemerintah supaya kita itu tidak diseret sama dua negara itu menjadi ikut kubu mereka. Itu yang pertama. Kedua, masalah big data. Big data ini juga sudah dikemukakan oleh sama Pak Luhut mengenai yang sebenarnya sih menurut saya itu sebenarnya sebuah kode sih menurut saya. Sebuah kode karena big data itu pemerintah bisa dapat. Big data semua about data pribadi warga negara Indonesia bisa diperoleh oleh pemerintah. Nah, bagaimana yang dari negara luar? Ketika mereka bisa mengetahui big data kita, data privasi kita, itu kan sebuah hal ancaman terbaru, Bu. Bukan hanya sebuah perang biologis, tapi dari big data ini mereka bisa mempelajari perilaku berdasarkan privasi itu. Nah, bagaimana pihak Indonesia bisa menanggulangi terhadap data privasi ini? Ini sangat berbahaya juga, Bu. Untuk negara luar ini bahaya juga terhadap data privasi. Karena kenapa? Dengan data privasi semua senjata bisa dilakukan, bisa dibuat, Bu. Sebenarnya dari situ. Kalau yang saya amati, awal mulanya itu adalah data privasi. Ketika ada yang problematika bisa menjadi bahan untuk membuat senjata baru. Mungkin lebih mohon maaf saya kejauhan, yaitu ini asumsi liar saya adalah ketika tiba-tiba ada senjata baru, yaitu adalah bom waktu. Bukan bom waktu tapi benar-benar bom waktu yang menggunakan time traveling. Bisa jadi. Itu mungkin agak saya sih udah paham. Oke, nextnya pertanyaan lain biar kita nyamat waktu aja. Pak Robert ya, termin pertama. Pak Robert, silakan. Selamat malam Ibu Koni dan shalom. Selamat malam Pak Robert. Dan Pak Paul dan kawan-kawan di live Zoom ini. Pertanyaan saya untuk Ibu Koni ya, bagaimana kira-kira peran Indonesia yang saya dengar konon Pak Prabowo adalah teman juga daripada defense ministernya Rusia. Rusia ya. Jadi hopengnya Menteri Pertahanan Rusia. Iya, jadi selama ini kan tidak ada sesuatu yang kita dengar daripada peran aktif Indonesia untuk paling tidak memikirkan kemanusiaan. Karena siapapun kita tidak lagi melihat pada mereka yang melakukan perang ini kan sudah terlihat bahwa ini adalah permainan politik yang luas antara Amerika dan Rusia. Ini kita tidak bisa sangkal. Tapi akibatnya kan rakyat
Ukraina itu sudah sekitar 11 juta masyarakatnya yang keluar daripada negara yang mereka sama-sama mencintai. Nah sekarang kan masih ada cara perdamaian kalau memang diusahakan, karena diplomasi itu merupakan salah satu bagian penting di dalam kehidupan negara dan bisa menjadi ujung tombak untuk menghentikan peperangan. Apalagi dengan peran orang-orang yang mempunyai kedekatan, karena di dunia ini kita tidak bisa lepas daripada bagaimana hubungan-hubungan kita. Jadi saya kaitkan, kalau benar-benar Pak Prabowo sebagai Defense Minister Indonesia punya kedekatan dengan Rusia, khususnya dengan Menteri Pertahanannya, kenapa tidak ada peran daripada Indonesia, karena ini berkaitan dengan pemerintahan tentunya, untuk menghubungi Rusia dan secara khusus Menteri Pertahanannya untuk membicarakan perdamaian. Karena siapapun, saya terus terang, semua orang takut mati, apalagi mereka yang mempunyai suatu kekuasaan. Kalau rakyat jelata seperti saya mati tidak ada yang perlu dipikirkan. Tetapi bagi mereka, khususnya bagi Putin secara khusus juga, dia salah satu pemimpin terkaya di dunia. Memang Rusia diboikot melalui ekonomi, tapi tiap malam mereka bisa makan kaviar dan semua makanan-makanan yang lux, karena tidak ada pengaruh sebenarnya bagi pemimpin yang kaya raya. Tetapi impact-nya ini kepada rakyat. Dan dunia ini kelihatannya berada di ujung tanduk. Jadi kalau telur jatuh dari ujung tanduk, ya kita tahu bagaimanapun ya eskalasi daripada nuklir ini nggak bisa artinya tidak bisa dielakkan, Bu, ya. Menurut penilaian saya bahwa sebenarnya Amerika ini kan kekuatannya ya memang cukup diperhitungkan, karena semua rudal-rudal yang ada di submarine, demikian juga di carrier Amerika, itu semua menuju ke semua kota di Rusia, dan Rusia tahu persis itu. Tetapi kalau perang nuklir ini tidak ada yang menang lah, siapapun juga. Amerika juga takut untuk melakukan ini, karena ini resikonya ya bukan hanya Rusia, tetapi ini akan escalating perang dunia ketiga. Oleh sebab itu sekarang kan North Korea unjuk gigi. Dia dalam kesempatan ini dia adakan untuk tes nuklir dia yang bisa menjangkau negara-negara yang dia musuhi, dan mungkin khususnya secara Amerika. Jadi tidak ada yang aman, meskipun Amerika dengan Star War yang sejak Presiden Reagan ciptakan untuk menangkis semua nuklir ini, tetapi pasti ada yang korban, pasti banyak. Nah ini sebenarnya yang harus diperhitungkan kalau Indonesia ini merupakan suatu negara yang dianggap penting oleh dunia dengan populasinya yang terbesar keempat di dunia, tentu mempunyai suatu peran yang penting. Jadi di sini mungkin ya saya bersyukur. Opininya mungkin stop dulu Pak, opininya buat nanti. Karena kita kan sekarang sedang mengeksplor. Jadi stop dulu. Oke, nanti Pak Robert boleh lagi untuk beropini ya setelah ini ya. Ibu Koni, silakan Ibu Koni. Ini tadi yang Domi Kormi tadi saya ngerti maksudnya, mengerikan juga ya perang informasi tadi. Silakan Ibu Koni. Ya kalau saya sih berharap tadi saya bilang bahwa buat saya itu agak sedih saya ketika misalnya Dubes Ukraina itu cerita dia tulis surat kemanapun itu tidak ditanggapi gitu. Jadi kadang-kadang saya pikir kenapa kita jadi salah kaprah ya tentang non-alignment kita. Itu yang lagi saya mau coba sampaikan, bahwa untuk itu kenapa kita yang siapapun yang bisa punya akses dan kemudian mampu melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu. Saya minta juga doa bahwa pertemuan 2 malam lalu saya sudah berhasil mempertemukan Dubes Ukraina dengan salah satu petinggi kita. Mungkin tahap pertama kita harus membuat semacam dompet kemanusiaan bagi perempuan dan anak
Ini buat Ukraine ya, karena untuk tentang solusi ke Rusia saya akan baru bertemu tanggal 15 besok karena Dubes Mila bisa, tapi tokoh tersebut harus berangkat besok ke luar negeri. Jadi baru bisa tanggal 15. Tapi kalau dengan Ukraine kita akan lakukan itu karena tidak ada kan yang buat gitu. Nah, tapi ternyata masalahnya bukan cuma buat. Ternyata sistem perbankan kita itu melarang semua transaksi dengan Ukraina. Jadi ini pun lagi dicari tahu. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Karena kita kan tidak memban Ukraine gitu. Tapi ternyata semua perbankan kita tidak bisa melakukan transfer ataupun menerima dari Ukraine. Jadi bisa dibayangkan betapa terdesaknya posisi Ukraine juga gitu. Dan menurut Dubes Ukraine, satu-satunya negara yang melakukan ban uang masuk keluar itu hanya Indonesia terhadap Ukraine. Jadi apa ya, saya jadi udah nggak ngerti mesti apa. Tapi kalau ditanya mesti apa, oke. Dengan segala kemampuan yang saya miliki, dengan akses yang saya punya, dengan pertemanan dengan beberapa tokoh, ada yang respon, ada yang tidak. Intinya adalah sekarang kami sedang mengatur tadi untuk bantuan konkret kemanusiaan adalah bagaimana menolong kaum perempuan dan anak. Itu nomor satu. Nomor dua adalah bagaimana kita sedang arrange people-to-people relations. Apakah melalui parlemen to parlemen, kita akan berangkat, beberapa dari kami akan berangkat, juga tokoh pengusaha, untuk juga ke Kiev dan juga ke Moskow. Jadi kita jadi orang-orang kecil yang bergerak secara kecil gitu. Karena yang besarnya nggak ada yang bergerak, itu kan nggak tahu saya. Apalagi dari Pak Robert saya dengar Pak Menhan misalnya bersahabat dengan Menhan Rusia. Ya silahkan do something gitu. Sampaikan aja, saya nggak terlalu concern untuk misalnya Pak Prabowo melakukan apa ke Rusia, karena saya juga nggak tahu apa yang bikin Pak Prabowo tentang itu gitu. Buat saya lebih baik Pak Prabowo ngurusin dulu aja nih, Papua juga agak bergolak lagi dalam 2 hari ini sampai saya pegel deh. Saya jadi disuruh mikir mesti bikin apa ya. Saya pikir mau saya pikir apapun juga, kalau eksekutif sudah melakukan ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Betul nggak Pak? Kita kan akan bisa cuma memikirkan apa dari pandangan kita, tapi yang melakukan bukan kita kan gitu. Nah jadi saya kalau Pak Prabowo mendingan beresin dulu Papua aja lah gitu. Yang mendingan ngurusin Ukraine dan Rusia ini mungkin lebih baik Ibu Menlu dan beberapa tadi seperti saya bilang tokoh-tokoh parlemen, misalnya wakil ketua MPR atau ketua DPR, wakil ketua DPR yang barangkali bisa melakukan people to people talk atau lebih mengerti posisi Rusia terhadap Ukraine, posisi Ukraine terhadap Rusia. Yang penting Indonesia harus melangkah tegas, sama seperti Bung Karno dulu melangkah tegas bagaimana menegakkan perdamaian dunia itu dengan melakukan sesuatu, bukan menghindari sesuatu tersebut. Itu yang menurut saya lebih penting. Tapi Menlunya lebih concern sama Palestina ya Bu kayaknya. Saya nggak tahu, saya belum ketemu Bu Menlu, tapi yang paling tidak semoga terus Menlunya nih nggak pernah komentar masalah Rusia Ukraina nih. Iya. Sabar Pak Poljang, sabar. Semoga langkah-langkah yang kita ambil ini bisa juga dilakukan secara lebih komprehensif. Tapi yang paling penting adalah gerakan untuk menyadarkan UN untuk berfungsi sebagai UN. Itu mungkin yang paling penting. Karena hari ini UN tidak berfungsi. Nah, kalau itu saya nggak punya akses ke UN, saya nggak kenal tokoh penting di UN, jadi mungkin itu yang harus kita suarakan secara bersama secara dunia gitu loh, masyarakat dunia ya, untuk penggerakan itu. Karena sekali lagi, kalau kita lihat tadi mappingnya ya, makanya kalau ini mau dibuat atau tidak dibuat, saya cuma tunjukkan fakta-fakta 2003 prediksinya apa, 2017 ada apa, 2018 melakukan apa, ya kan, 2019 ada apa terhadap dunia, 2022 temuan apa lagi gitu kan. Ini kan semua kayaknya kalau kita puzzle udah bisa kita lihat gitu sebenarnya gitu kan. Tapi kan dalam kapasitas, dalam kemampuan, dalam kapabilitas kita yang nggak bisa maksimum seperti negara, ya kita memerlukan jelas di sini tokoh-tokoh negara untuk melakukan sesuatu. Itu aja kira-kira. UN itu mandul Bu. Kalau UN itu mandul, dia tidak ada kekuatan lagi Bu. Karena diatur oleh 5 negara yang mempunyai hak untuk itu. Sehingga ya Rusia. Kalau itu kita semua tahu Pak Robert, kita semua tahu. Justru sekarang saya lagi cuma bilang, apakah kita sekarang harus menuntut tindakan online kita itu melakukan seperti dulu Bung Karno bersikap tegas gitu loh. Atau menghidupkan kembali non-blok seperti dulu Bung Karno mengaktifkan non-blok. Walaupun sekarang non-bloknya mungkin informasinya sudah agak berubah. Gitu kan, tapi yang paling kita harus tegaskan dengan posisi hari ini G20, jangan mau kita diancam seolah-olah kalau Ukraine nggak mau datang. Saya nanya sama Dubes itu, Dubesnya malah tanya balik, kalau dia datang coba kita mau ngapain di situ? Orang kita bukan member kan, jadi lucu tuntutan itu. Jadi tuntutan itu tuh adalah tuntutan yang lucu. Tapi sebenarnya ini sebenarnya menghapuskan hipokrisi dunia itu harus segera. Gitu. Sekali lagi, saya tidak stand for two countries dalam arti membenarkan atau menyalahkan karena mereka punya reason masing-masing.
Tetapi kalau dalam aspek Putin, kenapa saya respect kepada Putin? Karena menurut saya dia telah berani gitu. Sama seperti dulu Bung Karno berani gitu. Nah sekarang adalah bagaimana negara-negara kemudian ini melihat kasus ini gitu. Karena sekarang saya melihat kayaknya framingnya itu seolah-olah victimnya itu hanya Ukraine gitu. Tidak. Victimnya itu dua-dua negara ini tuh ada victim. Dan kita nggak bisa menghapuskan penyebab ya. Jangan lihat sekarangnya, tapi penyebabnya apa itu yang juga nggak ada yang korek gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba NATO mundur? Kenapa tiba-tiba kayak gitu kan juga mesti dibuka. Tapi kita sekarang nggak nanya ke sana, lebih ke arah bagaimana supaya perang ini tidak terjadi. Yang tadi saya bilang perangnya tidak kelihatan, gedung masih cantik, mobil masih beredar, tapi mungkin yang jalan semua nanti udah zombie. Ya, zombie perang. Kalau tentang big data tadi yang ditanyakan tentang big data, saya cuma menjawab pendek aja ya. Nggak usah ngomong canggih-canggih. Lihat apa yang dilakukan dunia terhadap Rusia. Lihat apa yang dilakukan dunia terhadap Rusia. Ternyata jawabannya satu, berdikari itu penting. Jadi jangan ngomong big data lah. Kalau server kita aja masih di luar, mau ngomong big data, canggih ngomong big data. Ngarang lah udah kalau ngomong big data, orang server kita masih di mana tahu, ya kan? Oh gitu. Betul. Simple aja kalau saya itu sih be realistik lah kalau itu. Nah makanya jawabannya cuma satu, berdikari. Sekarang apa yang terjadi di Rusia? Rusia itu dihantam ekonomi survive, dihantam teknologi survive, dihantam apa survive. Itu yang kita mesti kejar. Iya, luar biasa ya, bener Rusia ini memang. Pertanyaan saya mengenai ini Bu, peran Indonesia terhadap G20 ini, kalau saya Indonesia dimasukkan dalam G20 atas juga usulan dari Amerika zamannya Clinton sebelum dia turun dari jabatan. Jadi ya memang ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang diperhitungkan. Ya. Demikian juga. Ya itu kira-kira. Ya, Jokowi ini apa nih gitulah intinya begitu. Jokowi ini ada bikin apa ya sekarang ini Bu? Gini Pak Paul, ini kan ada Pak Agung Triwibowo itu, pengusaha Indonesia yang bermitra saya coba dengan Ukraina membangun biotest lab. Ya, mungkin nanti dulu Pak Puteh, kan itu nanti yang opini kita nanti dulu Pak Puteh. Pak Puteh mau nanya. Yang opini itu kita nanti dulu. Ini kita sekarang buat explore dulu, Pak Puteh. Pertanyaan saya belum dijawab bagi hewan dan segala macam. Iya. Agung Triwibowo. Dan mereka investasi di Ukraina itu kan 2021. Iya Pak Puteh, nanti yang opini nanti dulu Pak Puteh, supaya kita fokus. Tadi Pak Dedi ada yang belum kejawab apa ya? Pak Warta sesungguhnya siapa namanya sih? Kalau namanya Warta sesungguhnya. Victor Mandayo. Victor Mandayo. Pak Victor. Kemungkinan penyerangan terhadap negara-negara NATO yang sekarang kan banyak juga beredar di YouTube dan Twitter bahwa Inggris yang pertama akan diserang. Jadi menurut itu saya sudah jawab, saya nggak tahu. Pak saya sudah jawab tadi, saya nggak tahu. Kapannya saya nggak tahu, kita nggak tahu. Ya, kapannya kita nggak tahu. Jadi itu semua hoax semua dan itu belum tahu Pak, karena saya kalau saya sendiri nggak bilang hoax juga karena saya belum teliti, tapi kapannya saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu ya saya nggak tahu karena saya nggak punya data tentang itu. Dan saya pikir susah untuk tahu. Jangankan untuk tahu itu Pak, saya tahu ini KKB nyerang tentara kita Marinir saya nggak tahu. Gitu. Jadi itu apalagi jauh banget. Baik, banyak buku nih. Oke, langsung Dede Wijaya, Pak Santi Amer, lalu Pak Bobi ya. Terima kasih Pak Paul dan Bu Koni. Terima kasih sudah bisa menyaksikan webinar malam ini. Saya tahu beritanya Putin itu punya target 9 Mei perang sudah harus dia menangkan gitu kan, Rusia, karena sudah 2 bulan lebih. Dan 9 Mei itu semacam peringatan Crimea dulu atau bagaimana begitu. Jadi dia punya target supaya Rusia menang di tanggal 9 Mei. Bagaimana Bu Koni melihat jika nanti memang ternyata ada pengumuman menang perang dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Beberapa berita yang saya simak, Sekjen PBB sudah bertemu dengan Presiden Turki, dan dia akan lanjut show bertemu dengan Vladimir Putin di Moskow begitu. Dalam rangka tentunya tujuan kemanusiaan dan stop perang tentunya. Dan jika Rusia memang menang perang, bagaimana geopolitik dunia ini bisa berubah menurut Bu Koni? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih.
Pak Santi Amer, silakan. Pak Santi Amer. Pak Santi Amer. Oh, nggak dengar. Halo, eh, Ya, Pak Santi udah Amer. Pak Putih, Pak Paul, Ya, saya. Baik, selamat malam Bu Koni. Selamat malam Pak Setiamet. Saya gini Bu ya, Eh, ya, bagi saya dunia ini panggung sandiwara. Jadi dunia ini penuh ketidakadilan. Maka tidak ada saling percaya. Mau Amerika, mau Rusia, mau negara-negara lain itu semua itu bagi saya itu sandiwara semua. Amerika juga adalah Amerika yang paling double standar. Jadi wajar Putin itu menyembangkan itu dunia ini. Nah, apa yang bisa dilakukan Indonesia, Bu Koni? Saya mau bertanya. Jokowi sekarang kan dalam keadaan terjepit. Saya berharap Jokowi tegas. Ya, Jokowi itu kan kopek. Jadi ya seperti Soekarno dia. Nah yang kedua Bu Koni, bagaimana saran Bu Koni kepada anak bangsa di Indonesia ini, Mbok Yao, jangan main demo-demo gitu loh. Ya ini kan udah nubika. Mungkin suatu saat, apakah ini mungkin sistem pertahanan ini tentara ini nggak perlu lagi manusia, robot yang diciptakan kan? Apakah Indonesia sanggup menciptakan itu? Robot-robot dan di mana tempat apa namanya bunker-bunker di mana apa namanya ini bangsa Indonesia bisa sembunyi. Yang ketiga Bu Koni, ini sangat Bu Koni tadi kan udah bilang itu secara spesifiknya itu bisa diciptakan virus atau biological weapon untuk suatu etnis tertentu. Itu kan luar biasa itu Bu ya. Jadi yang diserang itu nanti mungkin golongan darah ini itu saja yang mati, yang lain hidup. Nah, bagaimana menurut Bu Koni persiapan Indonesia untuk mengantisipasi itu? Terima kasih Bu Koni. Terima kasih Pak. oke. Ini Ada Pak Bobby ya. Supriyadi dari tadi juga ngangkat-ngangkat tangan tuh, Pak kasihan deh Pak. Supriyadi ya. Ini kloter selanjutnya Pak Supriyadi. Ini Pak Bobby dulu nih, Pak Bobby yang dari itu tiga kali pertemuan dengan Ibu Koni kelewat terus ini. Oh, oke, siap. Pak Bobby silakan. Kasihan dia. Kalau secara organisasi apa sih sumbangsihnya si non-alignment movement tersebut Bu ya terhadap perdamaian dunia dalam 10 tahun terakhir inilah, khususnya kalau kita fokuskan pada konflik Ukraina Rusia ini yang pertama Bu ya. Yang kedua adalah kalau Ibu Koni tadi bilang Presiden Soekarno bisa menyeimbangkan kekuatan bisa keluar dari PBB dan melobi Putin dan juga bisa melobi Zelensky ya, yaitu Israel Bu. Apakah kalau pertanyaan konyolnya adalah apakah Israel bisa kita daulat sebagai negara non-blok Bu, kekuatan non-blok baru karena dia bisa punya jaringan di 3 negara tersebut Bu untuk memecahkan masalah konflik antara Ukraina dan Rusia. Itu aja sih Bu. Ya, makasih Pak Bobby. Oke, satu lagi ini ya Pak Supriyadi nih. Lanjut ya terakhir. Malam Ibu Koni. Malam Pak Supriyadi. Salam. Saya mau bertanya singkat aja Bu. Rusia ini kan juga sempat ya untuk beberapa waktu yang lalu itu mendesak negara-negara Asia juga atau negara-negara lain untuk tegas gitu loh posisinya. Apakah mereka mendukung atau mengecam gitu loh tindakan dilakukan oleh Rusia. Terus saya baca juga di beberapa berita media juga ini kan Rusia juga sangat tajam ya beberapa waktu ini ke negara Jepang gitu, yang tentunya kita tahu Jepang ini negara Asia gitu. Seandainya maksudnya ketika Rusia ini istilahnya berkonflik dengan negara Asia juga, merembet sampai ke Asia, dampaknya itu ke Asia Tenggara sama ke Asia ini bagaimana? Karena kita tahu juga karena di Asia ini kan ada penguasanya juga Bu gitu, seperti
istilahnya kayak konflik mungkin antar negara, batas teritori. Ya, konflik ini apakah ada pengaruhnya juga dengan, kita tahu sendiri kalau Ukraina juga kaya minyak ya Bu, kaya sumber daya alam gitu. Apakah Rusia juga ada kepentingan lain? Maksudnya analisa Ibu itu, apakah Rusia ini menginginkan sumber daya mineralnya yang dimiliki oleh negara Ukraina gitu Bu? Saya kira itu aja Bu. Terima kasih Bu. Oke, langsung Ibu Koni. Nanti terakhir Bung Beta ya. Ini kelihatannya Ibu Koni silakan. Oh iya, pertanyaan terakhir ya. Sekali aja deh semuanya karena saya Bung Beta deh sekalian, Bung Beta lanjut. Ya. Shalom Pak Paul. Ini Shalom, yang akan menilai kita di Amerika, ada channel Beta Maluku juga ya. Ini tadi Pak Robert, Bung Beta itu ada di Amerika semua lokasinya. Silakan Bung Beta. Thank you Pak Paul. Kumaha eta damang Bu Koni. Lu Ambon sok damang enggak lu Ambon juga. Kan 6 tahun di Bandung saya. Ya ini yang dilakukan korek saya kalau salah Bu Koni. Ini kan Putin lakukan ini how to balance the world's power ya between East and West ya Bu Koni ya. Nah saya mau lihat posisi Indonesia nih dari pemikiran Bu Koni ya, to be more realistic ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia nih, dan serta bagaimana Indonesia memposisikan dirinya dalam menyikapi peperangan Rusia dan Ukraina ini, Bu Koni. Mungkin itu aja, Bu Koni. Halo. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ya. Oke, lanjut, Bu Koni. Oke, jadi saya senang sekali malam ini ternyata antusiasnya seru benar. Kayaknya banyak lagi nih. Bener, tapi saya jam 11 mohon maaf saya udah mesti jalan. Makanya. 3 menit terakhir. Iya, saya mesti bobo karena besok pagi rapat pagi. Tapi intinya begini, tentang pertanyaan kalau misalnya tanggal 9 Mei moga-moga lebih cepat Rusia itu bisa misalnya dianggap pemenang, maka menurut saya ya pasti kita semua mesti bersyukur bahwa semua dunia ini akan jadi aman, karena sekarang tuh dampaknya secara ekonomi sudah sangat parah, secara sistem logistik dunia juga sudah sangat terganggu karena perang ini gitu. Jadi yang tidak berperang pun terdampaknya sangat signifikan. Jadi the faster the war ended, mau menangnya dimanapun itu akan lebih bagus buat dunia. Makanya kita dukung betul siapa saja ya kan, baik eksekutif ataupun mungkin perorangan ataupun siapa yang mau melakukan apa terhadap rakyat tersebut. Kembali kepada Indonesia mesti melakukan apa, saya kira tadi saya sudah cukup menjelaskan. Jangankan kita, dubes Ukraine aja kirim surat nggak dijawab, tidak direspon, ya kan? Maka yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa lakukan gitu, dengan kompak kita, dengan lingkungan kita melakukan sesuatu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan mencoba bergerak paling tidak dalam aspek kemanusiaannya gitu. Karena kalau dari aspek politiknya ini sangat tingkat tinggi menurut saya. Yang perang itu sebenarnya Amerika, kalau menurut saya ini sekali lagi ada Amerika dan Rusia, tapi menggunakan orang tengah, which is Ukraine terjebak ke dalamnya. Ukraine itu juga mungkin somehow ya kan menikmati kali peran itu, saya nggak tahu juga kenapa gitu. Kalau saya baca misalnya Zelensky bisa punya rumah di Tuscany 15 kamar, kan saya jadi bingung. Ini perang tuh emang disengaja supaya bisa punya kamar 30 atau gimana gitu. Karena di mata saya kalau Putin kaya pantas, karena Putin udah lama jadi pernah berapa kali jadi presiden. Tapi kalau Zelensky bisa punya rumah 15 kamar di Ukraine, di Tuscany, itu buat saya question mark. Jadi gini loh, di belakang perang tuh pasti ada senjata perang. Di dalam senjata perang itu pasti ada komisi senjata, gitu kan? Iya, artinya ada uang. Jadi jangan sampai perang ini dipelihara hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Jadi tugas kita bersama segera mengakhiri perang ini karena dampaknya akan parah. Tapi kalau ditanyakan tadi bagaimana kalau kemudian Rusia memenangkan ini, buat saya kayaknya ya kita pertama akan melihat bahwa dunia itu akan semakin terbuka, ya kan? Mungkin hipokrisi akan semakin terelakkan, kalau saya boleh berharap demikian, ya kan? Tapi paling tidak ini akan membuktikan bahwa globalisasi nggak bisa dihentikan. Kemudian bahwa dunia akan semakin erat berkelindan. Contohnya kereta Cina yang nyambung ke Jerman sana juga akan semakin memperluas juga, mungkin ke ujungnya bukan saja sampai di Malaysia tapi mungkin ke Indonesia, kita nggak tahu ya kan. Tetapi yang paling saya bilang satu, pelajaran bagaimana sebuah negara bisa depend, bagaimana aset negara dan rakyat negara, warga negara tersebut
bisa diambil begitu saja. Anda bisa bayangkan 8 triliun dolar uang rakyat Rusia loh, ya kan, tersebar termasuk di Swiss itu bisa di-freeze. Belum lagi aset lain. Itu menurut saya sudah kejahatan perang, beneran loh. Iya kan? Kenapa terus dunia diam gitu? Jadi menurut saya ini menyedihkan sekali gitu. Kenapa kita mendiamkan itu? Jadi kalau saya melihatnya, kembali tadi saya ingatkan gambar tadi, yang terlihat itu memang kelihatan lebih pedih, tapi yang tidak terlihat itu lebih menyakitkan. Benar, dari aspek ekonominya gitu. Apa yang bisa dibikin di Rusia? Semua drive sistemnya dimatikan kok. Ini pun militer pun mungkin udah terakhir. Jadi kalau saya bilang siapapun bisa memperhentikan perang itu bagus, dan semoga kita juga bisa bergerak melakukan sesuatu untuk menghentikan itu. Nomor 2 adalah bagaimana kalau ini terhenti maka akan membuat konfigurasi baru. Di minggu pertama perang, Israel langsung duduk bersama dengan Timur Tengah. Mereka akan bikin fakta Timur Tengah aja di bawah terusan, ya kan? Indonesia, kawasan ini siapa? Apakah kita akan duduk dengan Cina bersama India? Jadi regional ini akan terbangun keseimbangan kekuatan atau apa, regional equilibrium. Bahasa kerennya regional equilibrium itu bahasa Martin Legawa. Tapi kalau bahasa Tan Malaka itu pernah bilang, ketika anjing sama besar, dia nggak akan saling gigit. Makanya regional itu mungkin sama-sama besar aja, supaya nggak ada lagi kejadian seperti sekarang, satu digigit oleh yang lain. Nah, bagaimana regionalisasi ini bisa dibikin? Pertanyaan Pak Bobi, apakah non-blok masih sama atau tidak? Saya nggak tahu, tetapi paling tidak di belakang layar yang ini nggak mungkin tidak terlalu banyak diketahui. Contohnya saya sekarang sudah mulai terlibat banyak dari Perancis menghubungi untuk menghidupkan kembali semangat Asia Afrika, konferensi Asia Afrika Bandung. Kami beberapa pemikir dari 24 sampai 36 negara itu telah bertukar pikir tentang apa yang akan kami lakukan dalam konsep Asia Afrika era kekinian kita lakukan dari aspek akademisi. Kalau dari aspek saya sebagai akademisi yang dianggap juga mampu berdiplomasi, saya sudah diundang oleh pihak G20 India, karena India tahun depan akan memegang presidensi dari G20 setelah Indonesia. Maka pihak India itu sekarang mengundang beberapa tokoh Indonesia, termasuk saya diantaranya, untuk membawa pesan apa yang ada, PR apa yang tersisa kira-kira di G20 kita tahun ini yang harus kemudian diteruskan oleh Indonesia. Saya mau cerita ini adalah seperti ini. Ternyata semua negara itu aware akan apa yang terjadi. Bayangkan G20 kita ini belum kejadian, kita aja masih pusing kok mikir diundang nggak, diundang gimana. Itu India udah siap-siap. Oke, menurut kamu apa yang akan dibicarakan? Kemudian kita mesti nerusin apa? Gitu. Karena melihat tantangan ke dunia yang semakin berat, karena peserta G20 ini total adalah konten 2/3 umat manusia, gitu kan. Ya, ini juga yang saya bilang bahwa sikap dari Ibu Menteri Keuangan kita harus kita sangat angkat topi, ya kan? Beliau bisa bersikap sangat tegas, dan ini sebenarnya semakin memperlihatkan kemunafikan ya. Kalau menurut saya, kalau kita biarkan aja siapa yang mau datang silahkan, enggak siapa akan kelihatan. Yang selama ini ngomong besar untuk mewujudkan ekonomi dunia tuh, kalau dia tidak datang berarti dia cuma lip service. Karena kalau dia datang, ya dengan ini tidak datang untuk bereskan pesan G20 itu untuk masalah global ekonomi gitu kan, ya mereka harus datang. Kalau mereka nggak datang berarti ya mereka lip service untuk katanya memikirkan kemajuan ekonomi. Artinya mereka nggak usah ribut kalau obor mau ngapain, kalau BRI mau ngapain. Karena menurut saya itu kadang-kadang jadi lucu, obor diributin, BRI diributin, tapi terus what did they do gitu, ya kan? Jadi ke depan sekali lagi saya pikir akan ada perubahan besar Asia Pasifik. Kalau sampai Rusia betul-betul menangkan peran, mungkin saja Borel kali Yuan Rubel bergabung, kita nggak ngerti. Tapi hal-hal itu bisa terjadi. Tapi yang pasti, menurut saya yang harus kita tuju adalah sepertinya memang keseimbangan kawasan. Karena dari hari ini kita belajar, seminggu saja perang Rusia-Ukraine, Israel sudah duduk dengan Timur Tengah. Buat saya itu sebuah langkah gigantic ya. Indonesia kalau tidak melakukan langkah apapun agak ajaib. Karena kita harus sadar kita sudah dikapung kekuatan FPDA, kekuatannya AUKUS, kekuatannya negara-negara yang kita sebut coalition of the willing tadi lah, Amerika dan kawan-kawan. Sementara kita sendiri masih gampang sifatnya atau gampang terombang-ambing oleh isu Cina yang terus digembar-gemborkan. Terakhir, sebelum saya pamit, isu Taiwan. Kita jangan terbawa-bawa merasa bahwa Cina akan attack Taiwan. Karena kalau PBB ada dan berfungsi, Taiwan itu beresnya gampang banget kok. Amerika ini harus kita paksa. Dia ini mau wacana policy. Jangan mulutnya wacana policy, tapi dia memperlakukan Taiwan itu seperti negara.
Kalau Taiwan adalah negara, sekarang juga Taiwan kita masukkan ke PBB, kita dudukan mereka sebagai hanya wacana polisi, berhentilah Taiwan itu dianggap negara, berhenti dia di support semua alat perangnya dan lain-lain, anggap itu internal China. Silahkan dia bereskan sendiri, kita nggak boleh ikut campur. Gitu. Jadi the hypocrisy of PBB juga itu mesti kita kejar, termasuk kasus Taiwan. Karena kalau de facto Taiwan itu semua pulau-pulau yang ada sekarang di 9 or 11 dash line itu semua bukti otentiknya dari Taiwan dibawa oleh Chiang Kai-shek. Dan itu mudah untuk cari ke Taiwan, ya kan? Jadi kayak mobil gitu Pak Zhang, mobilnya kita pegang gitu, tapi kalau BPKB-nya ada di orang lain kan sama aja mobilnya cuma kita bohong-bohongan gitu. Ya. Oke, jadi sekali lagi. Nih, terakhir, apa keuntungan Indonesia sebagai negara didapat? Kerugian tentu tidak ya, mungkin efek ekonomi aja. Semua merasa negara keuntungan kalau kita terlibat, kalau kita ikut terlibat untuk mendamaikan atau mendukung kemanusiaan. Oh gini, kalau mendukung kemanusiaan dan perdamaian coba sudah pasti Pak, karena dampaknya ini tuh ke dunia bukan saja Indonesia. akan mendapatkan keuntungan. Apakah misalnya sekarang tuh gandum itu menjadi masalah besar, besok mungkin kita harus makan super mie kalau ini perang kelamaan, gitu kan? Atau apapun yang terkait minyak atau apapun itu. Tapi terutama juga yang terkait tentang raw materials, ada beberapa industri kita akan mati segera, misalnya industri mobil juga karena supply terbesar dari Rusia dan lain sebagainya. Apalagi industri pertahanan kita juga akan pasti terdampak. Jadi intinya adalah kita berpikir untuk dunia, maka pasti Indonesia juga akan mendapatkan kredit, benefit. Ya kredit. I don't need the credit Pak. Sebenarnya lebih kepada kita sendiri aman lah, keamanan sendiri dari aspek dampak atau spillover perang ini yang berkepanjangan. Karena sekali lagi yang paling parah adalah terhadap dampak shock terhadap sistem logistik dan juga supply dunia. Saya kira itu saja, sudah jam 11, saya senang sekali bisa luar biasa. Terima kasih Bu Kon. Tapi ya minta maaf teman-teman yang lain, giliran ya kali ini banyak yang ketinggalan. Iya, mohon maaf ya, belum kita akan live lagi untuk Inggris, tapi nggak lama ya, kita cuma 1 jam, tanya jawabnya hanya untuk 3-4 orang saja, dan nanti kita tentukan supaya pertanyaan-pertanyaannya bagus. Ya, dan kita dalam bahasa Inggris nanti direlay oleh teman-teman yang ada di Australia, yang ada di Amerika, ya, dan seluruh dunia ya, kita direlay. Jadi supaya pesan ini nyampe ya, itu yang bisa dilakukan oleh rakyat kecil seperti kita. Terima kasih Ibu Koni, luar biasa sekali. Terima kasih luar semuanya. biasa. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus berkati. Doanya ya. Oke, shalom. Bye. Oke, kita lanjutkan menggubrak-gubrak lagi.